Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 6 SD Negeri Banjaran 1 yang Bapak banggakan, di hari yang berbahagia ini sebetulnya Pak Guru masih pengen di rumah sih. Kenapa pengen di rumah? Ya lagi nimang anak ya. Nimang anak. Kadang jadi orang tua tuh kadang bingung ya. Udah tahu anak sendiri ya, ditimangnya gimana? Anak siapa? Kan gitu ya. Padahal dia udah tahu anak dirinya sendiri, tapi nggak apa-apa. Syarifai gimana sih? Mau lihat? Oke. Kita buka halaman 54 ya. Pelajaran kelima tentang keteladanan Rasul dan sahabatnya. Kemarin telah kita bahas tentang siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Sekarang kita akan membahas kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini adalah terkenal sebagai orang yang miliarder, orang yang kaya. Enak nggak? Jadi orang kaya enak nggak? Kata siapa enak? Ya. Banyak uang enak nggak, Jim? Hah? Enak nggak? Jimmy sama Brandon banyak uang nih. Tapi itu siling sangka ya. Yang nggak punya uang lihat orang yang punya uang kelihatannya enak. Tapi yang punya banyak uang, punya banyak harta, lihat para petani makan di sawah itu lebih enak. Ya. Lihat orang jajan seblak itu lebih enak. Oh, berarti enak dan tidak enaknya hidup itu bukan dilihat dari uang, tapi bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai khalifah, pengganti Rasulullah ketiga. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kedua siapa? Utsman. Kedua Umar bin Khattab. Ketiganya baru Utsman bin Affan. Ia memerintah selama 12 tahun. 12 tahun ya, yaitu tahun 644 sampai 656 Masehi. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan Al-Amawi Al-Quraisy. Sukunya, kabilahnya itu kabilah suku Quraisy. Berasal dari Bani Umayyah. Bani Umayyah ya. Lahir pada tahun ke-6, tahun gajah. Kenapa sih tahun gajah? Kayak nggak ada lama lagi tahun ya. Ya karena peristiwa sejarah ya, sejarah pasukan Raja Abraha menyerang Ka'bah dengan menggunakan gajah. Tahun ke-6 dari tahun gajah. Kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muda Rasul, muda Utsman. Makanya pantas Rasulullah meninggal, Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga pengganti Rasulullah. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Utsman bin Affan mendapat gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya ya. Karena ia menikah dengan 2 orang putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ulangi, Utsman bin Affan mendapat gelar apa? Khalifah. Zunnurain. Al-Khalifatus Salisah. Utsman Dzun-Nurain. Apa Dzun-Nurain? Yang mempunyai 2 cahaya. Mempersunting 2 anak, 2 putri Rasulullah sekaligus ya, yaitu bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tuh, kalau di Islam dalam Al-Quran membolehkan laki-laki menikahi 2 istri. Kenapa? Mau nggak? Ya jangan ya. Mau nggak berbagi? Nanti ya, itu mau urusan kalau sudah dewasa. Dalam sejarah Islam, Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah ketiga menggantikan sahabat Umar bin Khattab. Melalui apa? Pemilihan langsung kan? Bukan ya. Melalui sidang musyawarah formatur
yang telah dibentuk dan ditetapkan anggotanya oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum wafat. Jadi konstitusi pemerintahan atau konstitusi negara dalam Islam itu berubah-ubah, ya. Halo. Jadi dalam Islam membentuk pemimpin itu melalui sistem yang berubah-ubah. Ini sahabat Utsman bin Affan menggunakan tim formatur. Kalau sahabat Abu Bakar melalui penunjukan. Jadi berubah-ubah. Kalau sekarang di Indonesia menggunakan sistem demokrasi, dipilih langsung, itu juga ya berubah-ubah sistem Islam itu. Tidak ada yang baku. Kita harus menjadi negara Islam. Negara apa? HTI, Hizbut Tahrir. Enggak ya. Jadi dalam Islam itu ya tidak ada bentuk negara Islam, betulnya tidak ada. Yang ada adalah negara yang Islami. Indonesia negara Islam apa Islami? Islami, enakan negara Islami ya. Orang Kristen tetap bisa hidup di Indonesia, orang Hindu Buddha tetap bisa hidup di Indonesia, berdampingan, saling menghormati. Yang penting orang Islamnya tidak menikah antar agama. Itu yang dilarang ya. Dilarang dalam Islam ya. Kita menikah dengan beda keyakinan itu dilarang. Kalaupun ada, paling menikahnya di luar negeri dulu ya, kayak gitu ya. Ataupun ada salah satunya masuk Islam dulu. Itu yang diperbolehkan. Selanjutnya, Utsman bin Affan masuk Islam karena dorongan dari Abu Bakar. Abu Bakar menerangkan kepadanya bahwa Nabi Muhammad telah menerima wahyu. Abu Bakar berkata kepada Utsman, Muhammad adalah utusan, adalah Rasul dan pimpinan umat ke jalan yang benar. Saya telah mengimaninya dan menjadi seorang Muslim. Saya dianjurkan agar kamu segera menemui beliau. Utsman kemudian pergi ke rumah Rasul. Kemudian Utsman masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kalimat syahadat, Neng? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehubungan ini adalah pendidikan agama Islam, maka kita harus meyakini keyakinan bahwa kita adalah orang Islam, orang yang beriman. Jangan sampai kita melepaskan akidah kita gara-gara kita punya pacarnya orang misalkan di luar Islam, bagaimana? Jadi ya terserah kamu, itu pilihan kamu. Tapi bapak mah ya namanya juga agama, itu nasihat, ya tolonglah dinasehati kalau bisa menikah dengan satu agama supaya searah. Tapi kalaupun terpaksa, itu pilihan kamu dalam beragama, betul tidak? Karena negara menjamin kebebasan memeluk agamanya masing-masing, termasuk dalam Islam. Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Terbukti ya. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan itu pada pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum diangkut dengan 1000 unta. Gandum 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Ya. Adapun prestasi sahabat Utsman bin Affan ketika memerintah pernah menyusun mushaf Al-Quran dan dikenal dengan mushaf Utsmani. Apa nama mushafnya? Mushaf Utsmani. Telah disusun dan diperbanyak. Yang kedua, memperbaiki Masjid Nabawi. Ketiga, membentuk sistem pertahanan yang kuat. Yang keempat, perkembangan dan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ulangi, sahabat Utsman terkenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Terbukti kedermawanannya pernah memberikan sedekah gandum yang diangkut oleh 1000 unta. Untuk siapa? Membantu kaum miskin, baik orang muslim maupun non muslim.
Yang selanjutnya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini khalifah keberapa Ali bin Abi Thalib? 4. Keempat. Punya gelar apa? Gelarnya apa? Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ya. Setelah Utsman bin Affan meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ibunya bernama Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdi Manaf. Saudara-saudara kandungnya antara lain Talib, Uqail, Ja'far, dan Ummu Hani. Ali berasal dari keturunan Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim mempunyai sejarah yang cemerlang dalam masyarakat Mekah. Sebelum datangnya Islam, keluarga Hashim terkenal sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih sayang, dan memegang kepemimpinan masyarakat. Beliau lahir 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Jadi usia Rasul dengan usia sahabat Ali terlampau jauh ya, jauh. Bedanya 32 tahun. Nabi berusia 32 tahun, Ali bin Abi Thalib baru lahir. Berarti muda sekali ya. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah ketika usia muda. Usia muda ya. Ali bin Abi Thalib termasuk sepupu dan anak asuh Nabi Muhammad. Khalifah Ali bin Abi Thalib boleh dibilang tangan kanan Nabi Muhammad. Proses pengangkatan beliau sebagai khalifah mula-mula ditolak oleh beliau sebab situasi yang kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di sana sini. Karena desakan masyarakatnya membutuhkan pemimpin, akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib menyetujui untuk menjadi pemimpin atau Amirul Mukminin. Kalau sistem itu ada yang menyebut Amirul Mukminin. Sekarang di Arab Saudi menjadi raja ya, raja. Kalau di Indonesia seorang presiden, itu bebasnya. Sistem pemerintahan itu tidak ada yang baku dalam Islam. Sehingga ya, apapun yang penting kita hormat kepada pemimpinnya. Pada tanggal 23 Juni beliau resmi 23 Juni 656 Masehi beliau resmi menjadi khalifah. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib hanya 5 tahun saja, yaitu tahun 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya. Prestasinya ada 3. Pertama, mengganti pejabat pemerintahan yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu, bahasa, dan pengetahuan. Itu ya. Ulangi, Ali bin Abi Thalib ini khalifah yang keberapa? 4. Itu khalifah yang ke-4. Berapa beda usia antara khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Kanjeng Nabi? 32 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib terkenal sebagai orang yang sangat cerdas. Sangat cerdas. Beliau menjadi sekretaris langsung, sekretaris Rasulullah SAW. Bahkan ketika mau hijrah ke Madinah, Ali bin Abi Thalib disuruh untuk tidur di spring bednya Kanjeng Nabi, di kasurnya Kanjeng Nabi. Untuk apa? Supaya orang Quraisy melihat bahwa Kanjeng Nabi masih tertidur, sehingga Kanjeng Nabi bisa leluasa pergi ke Madinah bersama Abu Bakar. Nah, sahabat Ali kemudian ketika mau dibunuh, di selimutnya disingkirkan dulu. Ternyata bukan Kanjeng Nabi. Kamu lagi ngapain di sini? Kamu menipu kami, kata orang-orang Quraisy. Sehingga orang-orang Quraisy tidak jadi ya membunuh tidak jadi membunuh Kanjeng Nabi, karena di kasur Kanjeng Nabi hanya ada siapa? Hanya ada Ali bin Abi Thalib. Ada yang ditanyakan, adik-adik? 2 cerita tadi, yaitu cerita kepemimpinan Utsman bin Affan dan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nanti kalau mau ulangan, ngafalinnya kalau PAI gampang, tinggal buka link YouTube-nya. Oh, ini materi kelas 6.
Oh ini materi kelas 6 bab 1, bab 2, bab 3. Udah dengerin itu aja. Nanti paham insyaallah, mudah-mudahan. Itu saja yang dapat disampaikan. Nanti dilanjutkan dengan materi berikutnya. Diakhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.